Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Eski, BP 18 10 75 20 Dan perkenalkan, nama saya Rizka Alivia Fauzia, BP 18 10 75 1001. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, saya dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan menganalisis puisi Kyonen no Kyo, karya Kaneko Misuzu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan siapa Kaneko Misuzu terlebih dahulu. Kaneko Misuzu, atau yang lahir dengan nama Kaneko Teru, lahir pada tahun 1903 di kota pelabuhan kecil yang sekarang dikenal sebagai kota Nagato. Di sekolahnya, Misuzu dikenal sebagai siswa yang berprestasi dan sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Pada usia 20 tahun, dia mulai menulis dengan nama pena Misuzu. Dia sangat diterima oleh semua orang, dan juga dia mendapat pujian dari Yasuo Saijo, seorang penyair terkenal yang dia kagumi. Pujian ini menjadi inspirasi dan pendorong bagi Misuzu. Pada tahun 1926, dia menikah dengan kepala juru toko keluarga yang tidak dia inginkan. Suaminya melarangnya menulis dan bergaul dengan siapapun di lingkaran penulis. Bukan hanya itu, dia juga mendapat penyakit yang ditularkan oleh suaminya itu. Pada tahun 1930, Misuzu mengajukan cerai terhadap suaminya. Dia juga harus kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena sistem hukum di Jepang pada saat itu. Lalu pada bulan Maret pada tahun yang sama, Misuzu memutuskan untuk bunuh diri. Karena penyair yang bernama Setsuo Yazaki, karya Misuzu berhasil diselamatkan. Saat ini, puisi Misuzu dikenal karena prosa mereka yang anggun, yang disampaikan dalam kesederhanaan, yang tidak hanya menarik perhatian anak-anak sebagai target dari karyanya, tetapi juga orang dewasa. Karya-karyanya dimasukkan ke dalam buku teks sekolah dasar di Jepang, dan pada tahun 2003, sebuah museum peringatan dibuka atas namanya di Nagato untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Saya akan mencoba membahas tentang karya atau puisi dari Kaneko Misuzu. Kaneko Misuzu selama akhir hayatnya telah menciptakan lebih dari 500 puisi. Dari 500 puisi tersebut, saya akan mencoba membahas 3 dari puisi tersebut. Pertama adalah puisi Terio, mengisahkan tentang peristiwa penangkapan ikan sarden secara besar-besaran yang dilakukan oleh para nelayan di Senzaki. Peristiwa tangkapan besar ikan sarden sendiri marak dilakukan para nelayan mulai dari zaman Taisho hingga zaman Showa. Hal tersebut tergambar jelas pada bait kedua puisi yang berbunyi, Oba iwashi no Terio wa hama de wa matsuri no you da kedo umi no naka de wa nanman no iwashi no tomura yo suru daro. Kedua yaitu puisi Fushigi. Secara garis besar menggambarkan tentang rasa keingin-tahuan Kaneko Misuzu mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar Kaneko. Segala fenomena yang ada di Senzaki menjadikan Kaneko Misuzu seorang anak kecil yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Hal tersebut tergambar jelas pada bait kedua pada puisi tersebut yang berbunyi, Watashi wa fushigi de tamaranai, kuroi kumo kara furu ame ga gin ni hikateiru koto ga. Ketiga adalah puisi Hachito Kami-sama, sesuai dengan judulnya yakni Hachito Kami-sama atau Lebah dan Tuhan. Puisi ini juga menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara lebah dan Tuhan itu sendiri. Puisi yang akan dianalisis berjudul Kyonen no Kyo, yang artinya hari di tahun yang lalu. Melukiskan tentang kenangan yang tidak dapat dilupakan masyarakat Jepang akan peristiwa gempa bumi dan kebakaran di daerah Kanto, Tokyo, Jepang. Kaneko Misuzu memiliki gaya bahasa yang khas dalam penciptaan karya puisinya. Dalam pemilihan kata, Kaneko Misuzu memiliki ciri khas dengan menggambarkan secara jelas dan terperinci menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan dunia anak pada bait ketiga dan bait kelima. Untuk bait ketiga yaitu diksi pemilihan kata yang menggambarkan suasana peristiwa gempa bumi. Lalu yang bait kelima itu adalah tentang masyarakat Jepang yang bangkit dari keterpurukan akibat tragedi gempa bumi dan kebakaran di Kanto. Gaya bahasa yang digunakan adalah anafora, yaitu menempatkan pengulangan kata. Bentuk pengulangan kata pada Mashita untuk meningkatkan rasa hormat pada anak-anak dan masyarakat Jepang yang mengalami musibah gempa bumi dan kebakaran di daerah Kanto. Dapat dilihat pada puisinya yang terdapat Mashita-Mashita di setiap sajaknya. Lalu Kaneko Misuzu memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa figuratif yaitu onomatope untuk mengekspresikan dalam bentuk bunyi, contohnya di bait pertama yaitu gara-gara atau gemertang-gemertung.
Dalam puisi Kyonen no Kyo terdapat citraan juga untuk pengungkapan gagasan-gagasan sebenarnya dengan membangkitkan imajinasi. Terdapat ada 2 citraan, yaitu penglihatan dan juga perabaan. Citraan penglihatan itu terdapat pada bait ketiga dengan 2 frasa dan 2 diksi. Untuk 2 frasanya itu adalah Sen no Ochi dan Sumiki no Shiro. Sedangkan 2 diksi yaitu Yakemashita dan Youfuku. Lalu untuk citraan perabaan yaitu pada bait keempat pada Dai tete kuremashita yang artinya dipeluk. Gaya bunyi pada puisi ini berupa sajak patah dengan pengulangan anafora karena tidak memiliki irama yang tetap dan jumlah suku kata yang terdiri dari 12-13 mora dan intonasinya yang sama. Baiklah, sekian analisis dari kelompok 5. Terima kasih.